Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, izinkan saya untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan para mahasiswa baru, khususnya di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, untuk bergabung di Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri YIN Jember. Perkenalkan, pertama nama saya Dr. Busrianti MAG. Saya selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah YIN Jember. Pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru yang sudah bergabung di program studi hukum ekonomi syariah untuk bersama-sama menuntut ilmu dalam bidang hukum ekonomi syariah di YIN Jember. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, saya ingin sedikit menyampaikan tentang bagaimana profil program studi hukum ekonomi syariah di Fakultas Syariah YIN Jember. Program studi hukum ekonomi syariah itu sebenarnya adalah perubahan nomenklatur dari program studi muamalah. Ini sesuai dengan perubahan gelar untuk alumni perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang berubah mulai dari tahun 90-an. Di tahun-tahun 90-an, gelar dari alumni Fakultas Syariah itu adalah sama dengan alumni-alumni fakultas lainnya, itu DRS atau DRA untuk yang perempuannya. Tapi dengan kebijakan baru, kemudian gelar itu berubah lagi menjadi sarjana agama SAG. Maka di tahun 90-an 90 sampai 96 gelar alumni Fakultas Syariah sama dengan alumni fakultas-fakultas lainnya di PT KIN itu gelarnya adalah sarjana agama atau SAG. Tapi seiring dengan perjalanan waktu kemudian gelar itu berubah lagi, khusus alumni Fakultas Syariah gelarnya menjadi sarjana hukum Islam. Dan itu berubah lagi kemudian menjadi sarjana syariah dan dikembalikan lagi menjadi sarjana hukum Islam. Tapi dengan adanya kebijakan Kementerian Agama di tahun 2016, gelar itu kemudian berubah lagi, disamakan dengan alumni Fakultas Hukum dari perguruan tinggi negeri. Maka gelar alumni Fakultas Syariah, baik dari program studi apapun, itu gelarnya sampai sekarang itu adalah sarjana hukum. Jadi dengan perubahan gelar ini, maka nomenklatur program studi itu juga berubah, nama program studi itu juga berubah. Dari Ahwalus Syakhsiyah yang pertamanya ada 4 prodi sebenarnya di Fakultas Syariah. Ahwalus Syakhsiyah itu sekarang berubah menjadi hukum keluarga. Kemudian muamalah berubah namanya menjadi hukum ekonomi syariah, dan jinayah siasah itulah yang kemudian berubah menjadi hukum pidana Islam dan menjadi hukum tata negara. Makanya di kita sekarang di Fakultas Syariah YIN Jember itu ada 4 program studi di Fakultas Syariah. Ada prodi hukum keluarga, ada prodi hukum ekonomi syariah, ada prodi hukum tata negara, dan ada prodi hukum pidana Islam. Itu sedikit tentang HES yang perlu saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kemudian tentang profil lulusannya, sebagaimana alumni-alumni Fakultas Hukum dan alumni Fakultas Syariah lainnya, maka program studi hukum ekonomi syariah itu nanti juga profil lulusannya itu adalah yang pertama tentu bisa menjadi hakim, baik di pengadilan agama atau di pengadilan negeri, karena sesuai dengan kebijakan persamaan gelar antara alumni Fakultas Syariah dengan alumni Fakultas Hukum, maka dia juga bisa menjadi hakim di pengadilan negeri dan juga bisa menjadi praktisi hukum lainnya seperti di advokat, bisa menjadi jaksa dan sebagainya macamnya. Juga khusus untuk alumni program studi hukum ekonomi syariah itu juga nanti bisa melanjutkan ke sekolah notaris atau untuk melanjutkan mengambil notaris, itu bisa dilanjutkan seperti itu. Ini sedikit tentang bagaimana profil program studi hukum ekonomi syariah yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan juga kepada anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswi baru di khususnya program studi hukum ekonomi syariah, tentang bagaimana strategi belajar di perguruan tinggi. Sebenarnya banyak sekali informasi yang saya sampaikan tentang bagaimana strategi belajar di perguruan tinggi ini, cuman karena waktu
kita yang terbatas, apalagi pertemuan kita dilakukan secara virtual seperti ini, maka penyampaiannya cukup yang ringkas-ringkas saja. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa belajar di perguruan tinggi, belajar di universitas atau di institut itu berbeda sama sekali dengan saudara ketika belajar di sekolah. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini perbedaannya. Yang pertama, kalau belajar di sekolah, guru itu menjadi sentral, guru itu menjadi pusat pembelajaran. Sedangkan kalau di universitas atau di perguruan tinggi, yang jadi pusat pembelajaran itu bukan dosen, bukan guru, tapi yang jadi pusat pembelajaran itu adalah mahasiswa itu sendiri. Ini yang pertama bedanya. Kemudian yang kedua, kalau belajar di sekolah, saudara itu lebih sedikit bertanya, yang banyak menjelaskan adalah guru. Tapi ketika di perguruan tinggi yang diutamakan adalah banyak bertanya, mahasiswa harus banyak bertanya, sehingga dosen itu fungsinya hanya sebagai fasilitator, sebagai pendamping. Dosen itu hanya sebagai pendamping. Jadi saudara yang lebih banyak belajar sebenarnya, karena sebagai mahasiswa saudara itu dianggap sudah dewasa, sudah memasuki fase dewasa. Makanya orang dewasa belajar itu bukan digurui lagi, tapi mereka bisa belajar sendiri. Sedangkan dosen sebagaimana yang saya katakan tadi hanya sebagai fasilitator. Ini ada beberapa hal yang saya sampaikan tentang bagaimana strategi bisa sukses di kampus. Ada 5 hal. Ada 5 hal yang saudara harus ingat. Yang pertama adalah bagaimana saudara motivasi. Bagaimana saudara memotivasi diri, maka ini yang sering saya katakan juga sebagai mentahsinun niat, membaikkan niat, membaharui niat kita. Untuk apa kita kuliah? Karena sebagian kita nggak tahu tujuan kita kuliah itu untuk apa. Maka tujuan kita kuliah itu adalah bisa jadi di antara kita ada yang tujuan kuliahnya hanya ingin menyenangkan hati orang tua, kemudian ada yang ingin bekerja, dan ada yang sekedar untuk ini aja ngisi waktu luang. Sehingga kemudian kalau nanti ketemu jodoh di tengah perjalanan kuliah, ya dia akhirnya nikah, akhirnya berhenti kuliah. Nah, ini yang harus kita apakan, motivasi kita kuliah itu untuk apa? Ini yang perlu kita mantapkan dari awal dulu. Makanya niat kita kuliah itu yang kita tinjau ulang kembali, apa niat kita kuliah. Kemudian yang kedua yang perlu juga kita persiapkan untuk mencapai strategi sukses di kampus itu adalah tentang managerial skill, keahlian memanage. Ada 2 hal yang perlu kita atur, kita manage di dalam perkuliahan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengatur waktu, memanage waktu, dan yang kedua adalah bagaimana kita memanage stres. Karena waktu itu harus kita yang ngaturnya. Kalau saudara dulu ketika di sekolah, ketika masih dari kecil, dari SD, SMP, SMA, itu diatur oleh orang tua, maka ketika kuliah ini, ketika kita sudah kuliah, yang ngatur waktu itu ya kita sendiri. Kapan kita mau belajar, kapan kita mau kuliah, kapan kita mau main, dan sebagainya macamnya. Jadi bagaimana kita mengatur waktu. Banyak yang gagal dalam perkuliahannya karena tidak bisa memanage waktu ini. Kemudian yang kedua, memanage stres. Karena memang orang kuliah itu pasti stres. Banyak tugas, banyak segala macam, banyak keluhan. Saya sering, kebetulan karena saya memang punya anak juga yang sedang kuliah, itu kan sering mengeluh, kok banyak sekali tugas. Saya bilang, kalau tugas itu bukan untuk dikeluhkan, tapi tugas itu adalah untuk dikerjakan. Tidak bisa tugas itu selesai kalau banyak mengeluh saja, tapi harus dikerjakan. Jadi ini saudara bagaimana memanage stres itu pasti, orang kuliah itu pasti stres. Tapi bagaimana kita menjadikan stres itu justru menjadi pendorong kita untuk lebih semangat. Yang kemudian yang ketiga, yang pertama tadi motivasi, yang kedua adalah manajemen skill, kemudian yang ketiga itu adalah learning skill. Bagaimana keahlian saudara untuk belajar. Makanya di mahasiswa ini saudara bedanya dengan apa? Saudara harus cari bahan sendiri, cari apa sendiri. Ini yang harus kita bagaimana keahlian seperti itu yang harus saudara apakan dari sekarang, belajar sekarang. Bagaimana bagaimana cara mencatat, bagaimana cara membaca cepat, dan sebagainya macamnya. Kemudian yang keempat itu ada komunikasi skill, komunikasi, bagaimana keahlian berkomunikasi. Karena saudara nanti pasti mempresentasikan makalah, pasti menulis makalah. Ini kalau saudara nggak dibiasakan untuk berbicara di depan umum, tidak dibiasakan untuk berkomunikasi di depan umum, saudara akan bingung sendiri. Karena dosen itu juga banyak penilaiannya justru dari keaktifan nantinya. Makanya saudara juga harus mulai melatih itu dari sekarang. Dan yang terakhir adalah hal-hal lain, yaitu bisa jadi masalah kesehatan dan juga
masalah bagaimana saudara mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan nanti. Karena bisa jadi ketika dalam perkuliahan saudara mengalami hal-hal yang dalam finansial, hal-hal yang sulit dalam finansial, tapi bagaimana saudara bisa mengatasi ini. Itu saja mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit itu bisa menjadi motivasi saudara, bisa menjadi wawasan saudara, dan mungkin nanti bisa kita ketemu dalam perkuliahan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.